Seperti seperti apa ini kita apa materi esai itu seperti apa? Cara menulis esai itu seperti apa? Bedanya dengan menulis penulisan yang karya tulis yang lain itu seperti apa? Itu akan jauh lebih jelas dan mungkin masih ada kesempatan sampai dengan tanggal 15 bisa menyempurnakan esai yang sudah dikumpulkan pun masih bisa disempurnakan lagi eh, dengan berdasarkan pengetahuan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Selanjutnya juga ada masukan juga dari juri kita, ada Mas Kurnia Effendi, ada Mas Ahmad Baikuni dan Mas Didik Fotunadi, dan itu nanti semuanya akan menjadi masukan bagi kita semua bagaimana sih sebetulnya cara kita menulis esai yang baik, dan sehingga nanti esai-esai yang terkumpul di sini akan menjadi harapannya bisa menjadi masukan bagi, ya mudah-mudahan bisa disampaikan ke pemerintah ya, bahwa begini nih Indonesia emas yang diharapkan oleh anak-anak generasi sekarang, mungkin seperti itu. Oke, upaya tidak berpanjang-panjang kata, saya akan mencoba memperkenalkan dulu satu persatu juri kita ya pada Lomba Esai Indonesia Emas di mata saya. Yang pertama saya akan memperkenalkan Mas Kurnia Effendi. Mas Kurnia Effendi ini sudah merupakan alumni FSRD ITB dan beliau sudah menulis untuk media massa sejak tahun 78. Beliau dari tahun 80-an sudah gemar mengikuti berbagai macam lomba menulis, berhasil meraih 30 penghargaan dengan 8 diantaranya adalah sebagai juara pertama. Mas Kurnia ini juga sudah menerbitkan 25 buku tunggal, aneka genre ya. Jadi ada puisi, ada cerpen, ada esai, ada novel, dan juga biografi. Beliau, Mas Kev ini juga mendapatkan penghargaan sastra dari Badan Bahasa yang diterima tahun 2013 melalui sebuah kumpulan cerpen Anak Arloji. Anugerah Pustaka Terbaik di bidang puisi dari Perpustakaan Nasional juga diterima tahun 2019 melalui kumpulan puisi Mencari Raden Saleh. Tahun 2024, Mas Kev ini menerima penghargaan 40 tahun berkarya sastra dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Mas Kev sudah bekerja 19 tahun di perusahaan bekerja selama 19 tahun di perusahaan otomotif Suzuki. Kemudian setelah beliau pensiun pada tahun 2015 mengabdikan diri pada kerja-kerja kebudayaan, terutama di bidang sastra dan literasi. Nah, selain menulis yang sudah Mas Kev jalani sejak SMP, Mas Kev juga merupakan mentor penulisan kreatif, editor lepas, juri berbagai jenis lomba, termasuk lomba kita kali ini, dan pernah duduk sebagai redaktur budaya di dua media, dan juga merupakan seorang kurator festival sastra. Tinggal di Jakarta, bergiat di berbagai tempat, dan dapat dihubungi melalui ponsel nomor 0811859603. Silakan, bagi yang nanti mau mengontak Mas Kev secara langsung, terbuka ya Mas Kev ya. Iya, Oke. bukan Selanjutnya, bukan diskusi soal nilai-nilai lomba ya. diskusi macam-macam tentang apapun, kecuali tentang lomba ya Mas. Iya. Kan lombanya dibuka di sini. Oke, baik. Selanjutnya juri yang kedua adalah Mas Ahmad Baikuni. Mas Ahmad Baikuni ini beliau alumni astronomi ITB. Kemudian beliau ini adalah seorang editor di penerbit Mizan yang telah bekerja selama 27 tahun. Mas Baikuni sudah menerjemahkan dan menyunting ratusan naskah dari segala genre, dari segala pemikiran, yaitu dari agama, filsafat, sains, sastra, biografi, dan lain-lain. Perjumpaan Mas Baikuni dengan berbagai macam tulisan dari berbagai penulis memberikan Mas Baikuni ini kepekaan tentang kualitas, karakter, dan gaya tulisan serta tentang minat, kecenderungan, dan kebutuhan dari para pembacanya. Nah, Mas Baikuni juga menulis buku anak dan juga artikel-artikel. Dan sebagai seorang juri, tentu Mas Baikuni akan memilih tulisan-tulisan yang memiliki ide yang segar, mendalam, unik. Nah, ini yang penting nih unik, ditulis dengan gaya menarik, didukung argumentasi, data, dan bukti-bukti yang mantap. Itu perkenalan kita tentang dengan Mas Ahmad Baikuni. Dan yang terakhir, juri ini dan yang merupakan salah satu penggerak lembaga Bangga Anak Bangsa, yaitu Mas Didik Fotunadi. Beliau adalah lulusan geografi, sorry, geologi ITB.
dengan beliau ini kelahiran salah satu kampung di daerah Blitar. Kemudian beliau merupakan pada saat masih aktif menjadi mahasiswa adalah pemimpin umum Majalah Merdeka, Komandan Lapangan OS KM ITB tahun 95, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi GEA, sekaligus Sekjen Forum Komunikasi Himpunan Jurusan di tahun 96 sampai 97. Mas Didi juga merupakan anggota tim materi Satgas Reformasi Mahasiswa ITB tahun 98. Dan ini yang uniknya, Mas Didi pada tahun 98 juga meraih juara pertama Lomba Esai Nasional Korea di Mata Saya. Nanti Mas Didi akan menceritakan seperti apa pengalaman beliau menjadi juara lomba esai, yang mungkin akan berguna juga untuk adik-adik sekalian di sini. Nah, saat ini Mas Didi bekerja di pertambangan, namun juga aktif pada berbagai kegiatan di luar kerjanya sebagai seorang profesional, yaitu diantaranya bersama beberapa orang seniman di Sorowako, di Sulawesi, mendirikan kelompok teater Mea Sarwa. Kemudian mendirikan sanggar lukis SPC Sorowako Painting Club dan pameran lukisan dan foto di Makassar dan di Sorowako. Mas Didi juga merupakan seorang instruktur personal development, leadership dan motivation untuk program Koops mahasiswa. Mendirikan sanggar lukis Sangatta Painting Club di Sangatta, Kutai Timur di Kalimantan, dan melakukan pameran lukisan dan foto di Sangatta bersama kelompok pelukis kelompok Lipan di Balikpapan. Mas Didi juga merupakan motivator untuk beberapa sesi kegiatan kepemudaan dan kemasyarakatan. Dan mungkin ada beberapa orang adik-adik yang sudah pernah membaca novel Revolusi dari Secangkir Kopi tentang pergerakan mahasiswa di antara tahun 95 sampai 98. Nah, penulisnya adalah Mas Didi Fotunadi ini. Dan ya, itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa Mas Didi inilah yang membangun lembaga Bangkit Anak Bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan dari para juri kita. Mari kita berikan aplaus dulu untuk para juri kita yang akan bertugas dalam lomba kali ini. Oke, segera kita masuk ke sesi yang pertama. Nah, pada kali ini sesi yang pertama ini akan dibawakan oleh Mas Kurnia Effendi dengan eh, yaitu menggagas Indonesia Emas melalui lomba esai. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan, saya berikan kepada Mas Kurnia Effendi. Silakan Mas Kev. Terima kasih Mas Henry. Selamat malam teman-teman, adik-adik yang sudah meluangkan waktu berkumpul di forum webinar. Sebenarnya secara umum yang disebut esai, mungkin sambil Mas Henry menyiapkan itu ya apa? Ya. Indianya atau PowerPoint-nya. Saya memberikan judul Menggagas Indonesia Emas itu karena memang sesuai dengan tema kita kan kita sedang menyelenggarakan lomba menulis esai tentang Indonesia Emas di Mata Saya. Ini sangat penting bagi kita untuk bersama-sama memikirkan masa depan Indonesia. Kalau Mas Didi itu sering mengatakan jangan letih mencintai Indonesia. Saya kira kita tidak pernah letih ya. Cuma kadang-kadang suka tergoda untuk misalnya ingin tinggal di luar negeri atau kita lebih membanggakan produk-produk luar negeri. Padahal Indonesia itu sangat potensial untuk banyak hal ya. Dan itu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak beberapa waktu yang lalu adalah bagaimana kita menyongsong tahun 2045. Mas Didi, itunya sudah bisa siap sharing? Ya. Baik, langsung saja mungkin ke slide yang ketiga. Tadi kita akan membicarakan mengenai pengertiannya dulu ya, pengertian. Walaupun mungkin teman-teman adik-adik ini sudah tahu, tapi ada sedikit fokus pada satu hal, yaitu esai yang kita maksud adalah tulisan non-fiksi yang membahas suatu topik berdasarkan fakta dan data. Jadi ini bukan ngarang ya, tapi berdasarkan fakta dan data
dengan memasukkan opini pribadi, artinya gagasan-gagasan kita yang menyumbangkan inspirasi, gagasan, ide untuk perubahan atau solusi yang cukup realistis dengan tujuan kebaikan bersama di masa kini atau yang akan datang. Jadi ketika saya akhir tahun 2024 itu berkeliling ke daerah 3T itu mendapatkan beberapa pahlawan-pahlawan daerah yang saya kira itu mungkin tidak tercatat oleh forum nasional, tetapi mereka memperjuangkan pendidikan, memperjuangkan literasi, memperjuangkan kemajuan dari warga di mana mereka tinggal. Itu kan sebenarnya berawal dari apa? Gagasan. Gagasan itu muncul karena kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan problema, sehingga muncul sesuatu yang bagaimana sebaiknya kita mengatasi hal ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Esai kita ini nanti menggarap sesuatu ideal ya, secara ideal kita akan melakukan sesuatu yang baik di masa depan. Berikutnya, Mas Henry. Nah, ini saya bagikan kisi-kisinya ya. Karena ini non fiksi berarti tidak mengarang bebas. Jadi sesuatu yang katakanlah dari sisi-sisi eh, fantasi atau sisi-sisi yang mungkin impian atau apa, tapi itu ketika kita bergerak ke sesuatu yang eh, terletak pada kenyataan, itu kita tidak bisa memikirkan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi semuanya itu harus mungkin. Idenya bisa idealis sepanjang masuk akal. Jadi artinya memasukkan rasio. Mengapa pesertanya SMA, kemudian juga perguruan tinggi, maksudnya S1 ya. Kalau S2, S3 ini udah terlalu pintar lah ya. Nanti kasihan yang S1. Nah, itu karena apa? SMA itu masih gairahnya masih tinggi untuk melakukan sesuatu yang muluk-muluk ya. Nah, ini penting ya. Muluk-muluk itu penting karena seperti Bung Karno dulu pernah mengatakan kan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang misalnya ya. Artinya kalau tidak sampai bintang pun minimal tidak setinggi pohon kelapa kan gitu ya. Mungkin sampai ke tingkat seperti gedung BNI misalnya gitu ya, yang sangat tinggi. Nah, kemudian opini pribadi yang kita tuangkan di dalam esai itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi bukan sesuatu yang mungkin bermanfaat tapi hanya sekelompok orang tapi merugikan yang lain. Nah, kita harapkan sesuatu itu memberikan peluang kepada semua pihak. Kemudian bisa dikerjakan di mana saja kalau itu merupakan sesuatu yang memerlukan keterampilan, teknikal, yang menggunakan potensi-potensi dari daerah-daerah yang ada di Nusantara ini. Kemudian boleh bersifat persuasif. Karena begini, kalau sudah ngomong opini, seperti kita mau mengharapkan sesuatu yang datang dari, katakanlah saya seorang guru, kemudian murid-murid ini bisa melakukan sesuatu terhadap lingkungan, kan saya membujuk ya. Nah, persuasif itu maksudnya begitu. Jadi memberikan sesuatu pandangan-pandangan yang kira-kira orang-orang sekitar kita atau yang membaca itu nanti akan terpikat. Tapi bukan provokatif, jadi bukan sesuatu yang sifatnya destruktif atau itu seperti itu, tidak. Nah, dengan bahasa yang baik dan komunikatif, mudah-mudahan esai itu tidak dibaca berhenti pada paragraf pertama atau pada halaman pertama sudah orang ini kok membingungkan gitu ya, jangan seperti itu, tapi komunikatif. Kemudian ringkas sekaligus komprehensif sesuai dengan topik. Kenapa ringkas? Karena kita kan harapannya cuma 4 halaman, yang 4 atau 5 lah. Yang halaman kelima sudah termasuk dengan biodata. Mari kita lanjutkan. Nah, ini mengenai gaya. Gaya ini apa? Style ya. Style penulisan maksudnya, bukan penulisnya bergaya fashion atau apa, tidak, tapi kita mencoba menulis dengan menghindari model skripsi atau jurnal ya. Itu yang ada pendahuluan, perumusan masalah atau apa ya. Bahkan kemudian apa istilahnya, konsep-konsep yang itu akan memperpanjang dan akan merugikan kita sendiri, karena menulis seperti itu
bisa membosankan. Itu hanya untuk misalnya memang tugas-tugas dalam kuliah atau proposal seperti itu ya. Nah, kita memasukkan hasil riset atau data dengan narasi yang mudah. Misalnya ada, jadi saya pernah menulis esai itu ketika pertama atau 3 bulan pertama masuk ke pandemi waktu itu ya. Ketika pandemi datang, COVID-19, kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Yang kita harapkan mungkin hanya 4 bulan selesai, ternyata malah setahun sampai 2 tahun. Dan itu semua negara kan merasa kocar-kacir dari sisi ekonomi, sosial, bahkan budaya. Ya, perubahan budaya yang paling kita rasakan apa? Ya ini, ada webinar seperti ini. Dulu mungkin tidak musim seperti itu ya. Makanya kesulitan problema itu menimbulkan gagasan yang kemudian terjadi sesuatu perubahan. Nah, perubahan yang sekarang sering dipakai oleh para dosen adalah, ayo kita hybrid misalnya begitu kan. Melakukan temu fisik bisa, tapi juga bisa kuliahnya orang-orang mendengarkan atau mahasiswanya mendengarkan di rumah. Jadi pakai Zoom gitu ya. Atau alternatif lain adalah misalnya apa itu yang ya hampir sama lah ya dengan Zoom. Nah, itu yang membuat perubahan kebudayaan. Jadi kita belanja sudah tidak lagi datang ke toko ya. Toko-toko sepi, tapi sebenarnya penjualan tetap ada. Ke toko buku males, tapi kok buku tetap terjual, rupanya dikirim. Mereka dari online, itulah yang dimaksud perubahan budaya. Nah, sekarang kita sedang menghadapi apa? Nah, adik-adik atau teman-teman ini akan tahu kita menghadapi sesuatu yang misalnya di Ukraina masih ada perang, kita tidak ada perang, tapi sebenarnya kekalutannya mungkin hampir sama ya. Beberapa hal mengenai mungkin politik, mungkin ekonomi, yang terutama lah ekonomi ya saya kira ya, banyaknya pengangguran karena justru ketika kita sedang berjuang menuju ke Indonesia emas kok malah banyak perusahaan bangkrut, banyak yang di PHK, kemudian harga-harga mahal dan sebagainya. Tapi kan kita bisa melihatnya bukan hanya satu sektor ya, kita bisa melihat berbagai kemungkinan yang bisa kita pikirkan gitu ya. Nah, waktu pandemi itu ada undangan untuk menulis esai dan saya menceritakan bahwa mungkin ini adalah saatnya kita bermeditasi. Artinya kita menyadari bahwa alam ini rusak juga oleh manusia. Manusia tidak bisa merawat alam sehingga kemudian muncullah satu hal yang uh, terjadinya chaos misalnya gitu. Dan itu banyak hal yang akhirnya setiap orang bisa memikirkan dari sisi apa? Dari sisi perdagangan, dari sisi teknologi, dari sisi macam-macam. Nah, sesuai dengan kecenderungan atau background dari adik-adik dan teman-teman ini bisa dituangkan seperti itu. Seperti ketika kita KKN, kemudian kita menyumbangkan apa pemikiran, kita menyumbangkan keterampilan, menyumbangkan apa yang diperlukan oleh orang-orang yang tinggal di daerah yang kita tempat kita ber-KKN. Kemudian tulisannya itu akrab, lentur, fokus dengan topik ya, jadi nggak kemana-mana. Kemudian memberikan contoh-contoh yang aktual. Misalnya itu yang bisa diterima ya, contoh-contoh yang bukan hanya contoh yang dikerjakan oleh keluarga kita sendiri, tetapi oh di mana-mana bisa dikerjakan. Oke, berikutnya penyajian. Setelah gaya, style kita, itu kalau tidak disajikan nggak akan orang tahu ya gayanya seperti apa. Nah, disajikannya dengan jangan menulis terlalu panjang. Ada beberapa penulis senior yang mengatakan bahwa kita kalau bikin alinea jangan gendut-gendut. Jadi jangan misal satu halaman itu satu alinea. Itu belum apa-apa tuh membacanya sudah lelah ya. Dibikin enak saja gitu. Jadi kalau satu pokok pikiran, begitu beralih ke pokok pikiran yang lain, kita bikin alinea yang baru ya. Kemudian bukan dengan bahasa gaul ya, walaupun yang dimaksud tadi santai, egaliter, kita mencoba terbuka, mudah gitu, tapi bukan berarti dengan gaya bahasa gaul. Apalagi narasi ya, narasi itu lebih cenderung menggunakan bahasa baku, tapi bahasa baku yang enak dibaca. Kemudian tertib menggunakan EYD ini pastilah ya, karena nanti insya Allah ya, kalau karya-karya itu bagus, bukan hanya pemenang barangkali, kita akan mencoba membukukan, karena itu akan bisa kita sumbangkan kepada pemerintah, minimal ke pemerintah daerah ya. Misalnya ada daerah
yang sampai sekarang itu masih sering banjir. Kenapa? Apa masalahnya? Masa berpuluh tahun tidak selesai juga soal banjir, sementara Belanda yang memang posisi atau tanahnya itu di bawah permukaan air laut kok bisa menyelamatkan diri, ya kan? Di Rotterdam, di Amsterdam itu kan ada dam, ya, ada bendungan-bendungan yang bisa membuat kalau laut sedang naik itu masuk ke dalam kanal-kanal sehingga aman, bukan daerahnya yang terendam banjir kan. Nah, sementara sekarang ini di Jakarta, ya, ini kan teman-teman ada yang di berbagai tempat, ada di Sumatera, ada di Papua. Nah, di Jakarta sendiri, di Bekasi, daerah kecil di Jakarta itu beberapa hari yang lalu itu terendam. Artinya sanitasi belum beres, ya. Padahal di India di zaman Mohenjo-daro itu sanitasi udah bagus sekali. Nah, letakkan momen paling menarik di bagian awal. Persoalan yang sedang kita bahas itu ditaruh di awal. Misalnya Indonesia membutuhkan, misalnya nih, banyak rumah sakit. Ya, sekarang kalau kita lihat bisnis rumah sakit itu naik pesat karena apa? Ketika pandemi itu semua yang beruntung adalah dunia kedokteran, dunia kesehatan, obat-obatan, kimia dan sebagainya. Itu bukan soal ini mementingkan bisnis, tapi bahwa itu diperlukan pada saat kita semua menderita sakit. Nah, kemudian misalnya dulu pernah waktu krisis, mungkin adik-adik ada yang belum lahir, tahun 96 sampai tahun 98, itu ketika dolar naik dari 2.500 menjadi 15.000 atau 12.500 kemudian 15.000, kalau sekarang udah segitu ya memang ya. Nah, itu kan dulu lonjakannya begitu tinggi. Nah, terus apa yang beruntung? Orang-orang Jepara yang mengirimkan mebel-mebel ke Eropa dibayar dengan dolar, ya. Ke Amerika, ke Eropa dibayar dengan dolar, dengan waktu itu euro udah ada belum? Euro, ya. Nah, ketika mulai normal kembali kan balik lagi, ya, duitnya jadi seimbang. Tapi pada waktu itu orang-orang Jepara itu bisa kaya raya, ya, seperti itulah. Tapi apa yang akan kita garap ini bukan sesuatu yang masa lalu, kita mencoba meneropong masa depan. 20 tahun yang akan datang kita akan seperti apa, ya, kurang lebih gitu. Berikutnya manfaat manfaat dari esai ini adalah pertama, esai yang baik akan menjadi rujukan banyak orang, ya. Mas Henry, slide berikutnya. Kemudian esai dengan gagasan yang masuk akal berpotensi digunakan oleh banyak pihak. Jadi itu akan ini saya kebetulan dengan teman-teman itu sedang menggarap, menulis ulang tentang riset yang dilakukan dari tahun 1945 sampai 1965. Bukunya tebal, hampir 2.000 halaman, tapi menjadi 4 buku, ya, dengan ketebalan yang tidak sama. Ada masalah kesehatan, pertanian, kemaritiman, ya, segala macam. Itu sebenarnya hal-hal yang pokok, ya, hal-hal yang menjadi identitas negara kita sebenarnya, agraris, ya kan, pertanian, kemudian kelautan, maritim itu kan. Tapi kan sekarang tidak, ya, karena kita terpengaruh oleh suatu apa itu waktu itu sehingga kita kiblatnya Amerika, kemudian isinya malah justru yang muncul adalah kapitalis-kapitalis, ya. Nah, mungkin itu keliru. Nah, coba adik-adik bisa membayangkan apakah itu akan bisa kita kembalikan, misalnya unsur-unsur apa yang bisa kita dorong untuk mencapai kemakmuran atau keadilan atau apa gitu, ya. Nah, esai dengan yang esai bisa menjadi topik yang melengkapi topik lainnya. Kalau kita bayangkan misalnya ini pesertanya ada sekitar 100 atau 200, memang yang baru baru yang berani memasukkan atau sudah matang itu sekitar 50-an, tetapi kita kan berharap akan lebih banyak ke depan. Nah, itu akan saling melengkapi. Ini ngomongin soal apa? Misalnya soal tata niaga, apa, nikel misalnya. Terus kemudian ada yang membahas tentang dunia pariwisata, ada yang membahas tentang ternyata Indonesia itu masih memerlukan hutan-hutan kota misalnya kan, dan itu bisa saling melengkapi. Ya, harapannya seperti itu, ya. Kemudian esai yang progresif akan memicu ide-ide lain. Justru esai yang bagus adalah esai yang memancing esai-esai berikutnya, ya. Makanya kan kalau kita melihat di Kompas di halaman di bawah cerpen itu, ya, halaman gaya hidup, ya, hari hari Minggu itu ada ada satu kolom kecil, nah itu isinya pendapat-pendapat yang disampaikan. Biasanya ditulis oleh Alisa Wahid,
Breredana, Seno Gumira Adjidharma, kadang-kadang Zongkoto ya yang ilmuwan Prancis yang ada tinggal di Bali. Berikutnya kita akan melihat bahwa apa sih yang dikatakan oleh Pram itu, bahwa kalau Anda tidak pernah menulis apapun, ya itu tidak akan dianggap sebagai apa ya, tidak berarti lah gitu. Kehadirannya di dunia ini dilupakan orang. Jadi itu akan menjadi rekam jejak. Esai-esai yang Anda tulis itu, bahkan mungkin ini adalah, kalau ini menjadi pengalaman pertama, mudah-mudahan akan keranjingan menulis esai ya. Kita kalau di zaman saya mungkin sama Mas Didi, Mas Henry atau Mas Baikuni itu membaca esai-esainya MH Ainun Najib, M.A.W. Brower, kemudian ada Mahfud Junaidi. Nah, yang awet itu sampai tahun 2010-an itu Mas Gunawan Muhammad ya. Nah, itu adalah esai-esai yang kenapa bisa awet, kenapa bisa banyak dikenang orang, karena dibaca enak. Nah, itu esai kita itu selain menjadi rekam jejak juga dikutip oleh banyak orang, menjadi referensi ya gitu kan. Kemudian memberi tanda intelektual. Artinya gini, orang yang bisa menulis esai dengan baik, dengan tertib, struktural ya, komprehensif, itu artinya menunjukkan bahwa cara berpikirnya bagus, ide-idenya menarik gitu kan, kreatif gitu kan, dan tentu saja akan dikenang lebih panjang ya. Orang seperti misalnya orang sudah meninggal lama gitu, tapi masih diingat kata-katanya gitu lah, pendapat-pendapatnya itu penting. Nah, sekarang sampailah pada poin yang paling penting untuk modal Anda menjadi juara. Apa dong? Karena kami di sini menjadi penilai ya. Kami menjadi orang yang akan membaca karya Anda. Mas Henry, slide terakhir. Jadi kita akan masuk ke kira-kira supaya efektif apa yang harus saya lakukan. Esai segar, yang tidak klise, tidak mengulang ya. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa apa yang kita tulis ini ternyata sudah pernah ditulis orang. Makanya ada gunanya juga kita googling gitu kan. Kita mau ngomong soal logam mulia, kita mau ngomong soal misalnya perkebunan, kita mau ngomong soal antariksa. Kita coba cek googling mengenai itu. Ada nggak orang yang sudah pernah menulis itu? Supaya kita melanjutkan, bukan mengulang yang sudah ada. Ya. Kemudian esai yang ditulis dengan daya pikir dan rasa pribadi, bukan buatan artificial intelligence. Ya, ini mohon maaf, orang yang menulis terus kemudian mengandalkan kecerdasan buatan itu memalukan menurut saya. Ini udah seperti plagiat sebenarnya. Yang dicuri bukan karya orang lain, tapi kita mengandalkan kepada mesin. Mudah-mudahan secara moral, secara hati nurani kita tidak melakukan itu. Kita harus mempertahankan integritas kita sebagai seorang penulis. Nah, esai yang dibuka dengan persoalan populer didukung dengan argumentasi kuat, itu yang akan menggugah para juri. Kemudian esai yang enak dibaca dan perlu, ini menurut Tempo ya, majalah Tempo maksudnya. Nah, esai dengan perpaduan rasio dan empati. Mengapa saya ngomong empati bukan rasio dan perasaan ya? Ya sama sebenarnya. Tapi empati itu lebih kepada misalnya soal banjir, soal penyakit, soal kekeringan, bahkan ya sebaliknya dari banjir, atau hal-hal yang membuat warga di tempat itu menjadi persoalan ya, menjadi hal yang harus kita atasi. Nah, kita merasa bahwa seandainya saya ada di sana kan seperti itu. Jadi ketika UNESCO, PBB, kemudian CNN atau lembaga-lembaga dunia lainnya mengatakan bahwa di Indonesia itu minat baca rendah, waktu kami diminta waktu itu oleh Pak Nadiem ya untuk keliling ke daerah 3T di Natuna, Talaut, pesisir barat Lampung, Saburai juga di NTT, sampai Kaltara ya, di Sebatik dan Nunukan, itu ternyata bukan masalah minat baca rendah, tetapi tidak ada yang bisa dibaca. Jadi persoalannya apa? Tidak ada buku yang sampai ke daerah itu. Karena persoalan apa? Persoalan
transportasi, persoalan komunikasi, persoalan nilai produksi ya. Buku dicetak di sana mahal, dikirimkannya pun mahal. Jadi maka harus ada infrastruktur yang mendorong atau membantu datangnya buku-buku ke sana. Nah, antara lain seperti itu. Itu juga sebenarnya menjadi bagian dari bagaimana mencapai Indonesia emas dengan semua orang di pelosok manapun di Indonesia ini bisa membaca dengan mudah hal-hal yang perlu mereka ketahui untuk apa? Mencapai cita-cita tiap orang sesuai dengan passionnya itu yang akan membuat itu tadi bangkit bangsa, bangkit anak Indonesia untuk mengisi kemerdekaan ini sampai 1 abad. Nah, 1 abad ke depan itu akan seperti apa? Adik-adiklah yang sekarang bertugas memikirkan. Kalau kami sudah saatnya usur lah ya, suatu saat memang harus digantikan generasi berikutnya dan inilah giliran adik-adik yang akan memegang uh, tongkat estafet di tahun 2045. Saya kira seperti itu, Mas Henry dan teman-teman. Semoga cukup memberikan gambaran bagaimana kita akan membuat esai. Baik, oke, mari kita berikan aplaus untuk Mas Kev, Mas Kurnia Effendi. Mudah-mudahan adik-adik dapat insight lagi yang lebih penting yang bisa juga nanti dimanfaatkan untuk mas nanti ya. Oke, selanjutnya untuk eh, materi berikutnya yang tidak kalah serunya, kita juga akan mendapatkan beberapa insight dari Mas Ahmad Baikuni. Selanjutnya Mas Baikuni, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Mas. Cukup jelas. Ya, mungkin Mas Henry bisa tayangkan materi saya. Ya, siap. Apa yang sudah disampaikan oleh Mas Kev tadi sebetulnya sudah cukup lengkap ya. Jadi yang saya sampaikan ini sekadar tambahan sedikit saja. Saya ingin menyoroti 3 hal saja ya. Pertama tentang apa idemu, kedua tentang bagaimana ide itu dituliskan, dan efek apa yang diharapkan bagi pembaca ya. Pertama soal ide ya, tadi Mas Kap sudah menyampaikan ya, ide ini sebisa mungkin cukup orisinal, cukup unik dan berbeda ya, bukan diplakan atau copy paste dari ide lain. Tentu di dunia pengarang sebetulnya tidak ada yang betul-betul ide baru, tidak ada ya. Katanya kan there is nothing new under the sun katanya ya. Jadi ide yang baru itu adalah ide hasil dari kombinasi elemen-elemen, berbagai elemen. Nah, menurut saya karena temanya itu bisa sangat luas, kita bicara soal Indonesia tahun 2045, adik-adik perlu fokus pada satu tema yang menonjol saja, yang cukup dekat dengan dunia adik-adik ya. Misalnya gini, katakanlah kita ingin kondisi kita sekarang ini kan kita dikatakan literasi kita kan sangat rendah. Misalnya ada satu ide bagaimana meningkatkan tingkat literasi untuk seluruh anak Indonesia, ya. Itu kan ide itu sederhana, tapi bagaimana ide itu menjadi unik. Nah, itu yang penting ya. Keunikan itu bisa dicari dari apa? Dari sudut pandang, kemudian dari cara penulisan, ya. Kadang-kadang ide itu sebenarnya ide yang lama, tapi kalau ditulis dengan cara yang baru, dengan cara menarik, menjadi berbeda, ya. Nah, ini sebetulnya kalau untuk kebaruan ide yang sama sekali sama sekali baru banget gitu ya, itu memang bisa dikatakan sulit ya. Tapi paling tidak kita tahu cara menyampaikan ide dengan cara yang unik, itu penting sekali. Jadi menuliskan kalimat yang efektif ya, itu perlu sekali. Jadi kalau kita bedah ya struktur dari tulisan itu kan pertama ada tulisan itu sendiri ya, kita sebut naskah lah gitu ya. Naskah itu bisa kita pecah menjadi paragraf, paragraf menjadi kalimat, dan kalimat menjadi kata ya. Nah, di level naskah kita harus punya tadi ide yang cukup original ya. Di
Di tingkat paragraf kita harus punya paragraf yang padu ya, yang koheren. Antara bagian itu bertaut ya. Kemudian di tingkat kalimat ya, kita usahakan kalimat yang efektif, kalimat yang lugas ya, tetapi juga bisa menarik sugesti atau empati gitu ya. Kalimat itu bernyawa ya. Nah, seperti tadi disampaikan Mas Kev ya, salah satu contoh tulisan yang seperti itu tuh dapat kita baca pada tulisan-tulisan Gunawan Muhammad ya, Yudi Latif ya, kemudian ada Mahfud Junaidi ya, ada Anton Kurnia, Mas Kev sendiri ya, Seno Gumira Adi Dharma, itu kalau menulis sangat menarik sekali ya. Itu bisa kita baca dari sana. Jadi salah satu cara menulis itu sebetulnya apa? Meniru para pakar, para jagoan gitu. Kan kalau kita itu sebagai pemula, kita biasanya kan meniru dulu ya. Misalnya kita belajar kungfu, udah tiru saja Bruce Lee ya, atau tiru guru kita yang sudah sudah ini levelnya udah karate ban hitam gitu ya, sabu hitam gitu ya. Kan awalnya kan meniru. Jadi kalau kita ingin cari gaya menulis yang asik gitu ya, carilah patron-patron, carilah model-model ya. Carilah model-model yang bisa kita tiru ya. Memang kalau sebagai pemula kita meniru nggak apa-apa, tapi tidak berhenti pada meniru ya. Kalau kita tahu prinsip ATM itu ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu ya. Kita bisa meniru contoh-contoh esais yang terkemuka ya. Bagaimana sih cara mereka menulis? Ternyata mereka menulis itu dengan cara yang sangat asik ya. Kalimat-kalimat itu terasa lentur, komunikatif, menyapa gitu ya. Dan nanti akan terasa ketika kita setelah membaca. Kita merasa mungkin terharu, kita merasa tergugah, kita merasa ingin mengambil sikap tertentu, kita ingin bertindak sesuatu. Nah itu, salah satu ciri yang baik itu adalah membangkitkan efek pada pembaca dalam konteks apa? Memberi sugesti, ya, memberi motivasi, memberi insight, ya, impresi, ya. Bahkan juga bisa memantik tindakan-tindakan tertentu, gitu ya. Sebaliknya ya, esai-esai yang gagal itu adalah esai yang sifatnya itu kering gitu ya, datar gitu ya. Nah, kita ingin esai itu bernyawa. Esai itu bisa mengimbau, memberi sugesti gitu ya. Nah, di sini the power of kata-kata ya. Kita harus menggunakan kata-kata sebagai satu kendaraan untuk menyampaikan ide kita secara persuasif. Nah, gitu ya. Nah, itu intinya ya. Bagaimana cara menulis yang memikat itu ya? Caranya tadi sebenarnya sudah disampaikan ya. Jadi gunakan kalimat-kalimat yang utamanya itu kalimat aktif. Jangan banyak kalimat pasif. Tentu kita perlu membuat satu variasi ya, kalimat aktif, pasif ya. Tapi dominasinya adalah kalimat aktif. Kemudian kalimat itu jangan terlalu panjang ya. Tapi usahakan cukup pendek gitu ya. Dan kita bisa variasikan antara kalimat yang bernada memberi ajakan ya, yang bernada pertanyaan retoris ya. Jadi bisa kita variasikan gitu untuk menggugah pembaca gitu ya. Kemudian kalimat itu juga perlu sekali punya fokus ya. Kadang-kadang penulis yang tidak cermat itu membuat kalimat itu kehilangan inti gitu ya. Ini mau ngomong apa sih gitu ya. Nah, kita harus tahu apa sih yang sebetulnya kita mau deliver, mau kita sampaikan. Ya. Kadang-kadang kita itu menyampaikan sesuatu itu tidak efektif karena apa? Kita tidak tahu yang mau kita sampaikan itu apa sih. Gitu. Sehingga pembicaraan kita itu melantur kemana-mana. Ya. Nah, efek-efek seperti itu bagi pembaca itu hanya bisa didapatkan kembali lagi ya. Kalau ide kita itu kuat, ya, gaya penyampaian kita itu persuasif dan logis dengan bukti-bukti yang meyakinkan, ya. Nah, kalau itu bisa tercapai, maka efek bagi pembaca kita bisa harapkan mereka memiliki impresi yang kuat terhadap tulisan kita. Ya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa explore dalam sesi tanya jawab ya.
Terima kasih. Ya, saya kira itu dulu dari saya. Oke, terima kasih Mas Baikuni untuk materinya malam ini dan mungkin ini juga bisa memberikan hal-hal lain ya untuk adik-adik semua. Oke, selanjutnya mungkin kita akan sampai ke ada beberapa masuk ke terutama tata cara lomba menulis esai pada kali ini dan ada beberapa tambahan yang mungkin akan bisa yang akan segera disampaikan oleh Mas Didik Fortunadi. Kepada Mas Didik dipersilakan Mas. Oke. Terima kasih Mas Andri, terima kasih Mas Kev dan Mas Bekuni. Eh, saya izin share adik-adik ya. Eh, sudah kelihatan Mas Andri? Ya, sudah. Ya, oke. Oke adik-adik, pertama sebenarnya ini tentang apa sih kita ngadain lomba gitu ya. Tentu ini tentang mimpi-mimpi yang harus kita yakini, tentang semangat yang harus terus menyala gitu ya ke depan untuk negeri kita yang banyak orang melihat ini betul-betul mengkhawatirkan sebenarnya. Tapi justru itulah kita mengadakan lomba ini untuk menggali ide dari adik-adik, gagasan-gagasan. Nah, saya mau update aja tentang apa berikutnya setelah agenda malam ini. Malam ini kita webinar kedua, dan ini webinar terakhir, sharing, kemudian tata cara lomba. Nanti kemudian tanggal 15 Maret, mohon diingat adik-adik, tanggal 15 Maret adalah batas akhir penerimaan karya esai via email ke lomba esai bangkit anak bangga IITB @gmail.com. Kemudian kita melakukan penjurian seleksi 10 besar masing-masing kategori itu di sekitar 8 atau 9 April dan kita akan melakukan wawancara atau tanya jawab materi melalui online bagi yang terpilih 10 besar di masing-masing kategori. Kemudian kita perkirakan plus minus ini tidak bisa dipastikan tanggal 16 tapi perkiraan tanggal 16 pengumuman pemenang sudah bisa kita sampaikan. Kemudian tanggal 1 sampai 4 Mei itu pemenang diundang ke Jakarta dan Bandung, penyerahan hadiah, gala dinner, dan berkunjung ke kampus ITB. Tentu kami nanti melihat seperti apa komposisi dari pemenang, apakah dari Irian, dari Aceh, atau dari Bandung, dari Jakarta, Jogja, dan sebagainya. Ini yang akan kami, apakah misalkan nanti pilihan dari panitia memang juara 1, 2, 3, tapi kami undang beserta orang tuanya misalkan, itu nanti masih akan kami diskusikan tergantung dari seberapa distribusi dari para pemenang. Kita harapkan yang menang kita nggak batasin, tetapi kita harapkan mewakili anak-anak bangsa, adik-adik semuanya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering muncul, adik-adik. Jadi saya pikir perlu kita jelasin supaya adik-adik lebih dapat gambar yang lebih jelas. Itu salah satunya adalah apakah ada registrasi untuk lombanya. Tidak ada adik-adik, tidak ada pendaftaran khusus, nggak ada biaya dan sebagainya. Ini free dan ini tidak harus registrasi, hanya cukup mengikuti persyaratan lomba yang sudah kita sampaikan lewat IG ya. Kemudian judul esainya, apakah ditentukan masing-masing atau yang Indonesia Emas di Mata Saya. Indonesia Emas di Mata Saya itu adalah tema, bukan judul. Tapi adik pakai judul juga boleh. Nah, tapi seperti tadi kata Mas Baikuni, kalau kita ngomong tentang teknologi atau kesehatan mungkin beda judulnya. Atau tadi Mas Kev menyampaikan tentang hilirisasi pertambangan nikel misalkan itu juga bisa. Artinya temanya tentang Indonesia Emas di Mata Saya dikaitkan dengan Indonesia Emas di Mata Saya, subjektivitas apa cara pandangnya, tetapi bisa memakai tema atau judul bukan Indonesia Emas di Mata Saya. Kemudian ya ini banyak nih pertanyaan nih, bagaimana dengan daftar pustaka? Apakah boleh di halaman 6? Nah, karena halamannya ada 5 ya. Jadi adik-adik boleh saja kalau terutama kalau daftar pustakanya itu banyak. Jadi kalau banyak jangan sampai karya esainya 4 lembar itu sebenarnya 3,5 lembar
Sisanya daftar pustaka semua, nanti tidak utuh, jangan kita khawatir. Jadi kalau daftar pustakanya 1 atau 2, bolehlah di halaman 5 ya. Tapi kalau pustakanya cukup banyak, silakan mengambil di halaman 6. Tapi essay-nya cukup di halaman 5, tidak sampai ke halaman 6. Kemudian apakah waktu mengupload dan mengirim karya, mengupload reel ini ya atau video dengan mengirim karya harus bersamaan? Tidak, adik-adik, mau yang mana duluan boleh, tapi jangan lupa hashtag dan sebagainya. Dan tolong kalau bisa jangan story ya, karena kalau story itu sekian waktu hilang. Kita pakai post atau pakai reel ini karena supaya nanti begitu ada pemenang kami cek semua persyaratan memenuhi dan sebagainya. Jadi mohon tidak harus bersamaan, tapi sebelum tanggal 15 Maret jam 23.59. Mau sekarang diupload reelnya, videonya, nanti karyanya besok nggak masalah. Atau sekarang karya udah dikirim, reelnya baru kita sempat buat lusa misalkan, nggak masalah. Kemudian margin ya, ini banyak bertanya karena yang kita tentukan kemarin kan huruf ya, ukuran huruf 11, tipe hurufnya misalkan apakah kalibri dan sebagainya, atau tetapi untuk margin adik-adik tidak kita batasin, tapi yang wajar lah, yang masuk inilah normal gitu ya, bukan terlalu hanya di tengah, pinggir kiri kanannya terlalu lebar misalkan gitu. Kemudian karya tolong dalam bentuk dokumen yang dikirim adik-adik ya, bukan PDF. Ini banyak sekali karya dalam bentuk PDF sudah masuk, tapi kemudian kita harapkan dalam bentuk dokumen supaya nanti waktu dibukukan itu memang kita sudah punya, tinggal mengalihkan dari dokumennya. Kemudian apakah masih bisa mengirim ulang karya sampai batas waktu? Nah, tadi Mas Henry juga udah nyebutin di awal bahwa misalkan setelah mendengar ini, setelah belajar, setelah bagaimana misalkan tadi yang disebutin beberapa penulis luar biasa tadi menulis tentang esai dan rasanya kok saya pengen memperbaiki ya. Nah, itu silakan. Tetap nanti yang akan kami juri adalah karya terakhir yang dikirim. Misalkan kemarin si A sudah ADA, nama misalkan Santi gitu ya, udah mengirim 2 hari lalu. Terus kemudian mengirim hari ini. Kemudian waktu tanggal 15 kok berpikir lagi, rasanya ada yang kurang nih. Dan menemukan sesuatu dan dikirim silakan, tapi sebelum tanggal 15 jam 24.00. Artinya silakan selama itu dan kami akan fokus di karya terakhir yang dikirim di masing-masing peserta. Apakah video reel itu menjadi penilaian? Nah, itu pertanyaan ada kemarin. Ini video reel itu syarat, bukan penilaian. Penilaiannya tetap karya esainya, bukan videonya. Nah, ada juga kemarin Pak, apakah jumlah like di dalam reel itu akan menentukan menang dan kalah? Kita bisa jawab tidak. Jadi sekali lagi reel itu adalah syarat, bukan yang dinilai. Kecuali nanti lombanya bukan lomba menulis esai ya, tapi lomba membuat video Indonesia Mas di mata saya. Jadi ini sekali lagi terkembalikan, ini adalah lomba menulis esai. Kemudian apakah boleh mencantumkan grafik atau tabel? Kalau untuk lampiran bisa, tetapi dalam saya sarankan kalau dalam tulisan baiknya masuk dalam deskripsi, jadi menyatu seperti itu. Kemudian apakah ini individu, apakah boleh kelompok? Waduh, kalau kelompok nanti yang menang satu kelompoknya 20 orang. Wah, ini ke Jakarta semua 20 orang ya, bukan apa. Ini adalah individu adik-adik. Jadi kalau ada 20 orang ya silahkan masing-masing mengirim gitu kan. Bukan ini atas nama si A, si B di dalam grup gitu. Jadi mohon dimengerti ini adalah individu bukan kelompok. Nah, ini ada yang banyak ini, mental ya. Jadi ada beberapa yang berkirim email ke lomba bangga iitb@gmail.com itu mental ya. Jadi beberapa memang ada salah spelling sehingga tidak masuk, tetapi silakan nanti kalau mental dan tidak yakin apakah masuk silakan kirim message ke IG Bangkit Anak Bangsa untuk kita double check ya adik-adik. Oke. Ini yang sering ini ada lagi nih. Apakah akan diberikan sertifikat? Kami panitia merencanakan kami tidak untuk semua kita berikan sertifikat, tapi bagi yang masuk 10 besar di masing-masing kategori itu akan kita berikan sertifikat. Untuk pemenangnya tentu yang menang, tapi untuk sertifikat siapapun yang terpilih di 10 besar kami akan berikan sertifikat. Oke, ini tata cara lomba untuk cepat saja. Mana ada 2 kategori ya, mahasiswa, SMA, kemudian periode lombanya nanti ditutup tanggal 15
Maret, kemudian ditulis dalam 5 lembar, yaitu 1 halaman judul dan data diri dan 4 halaman esai. Tadi berarti kalau ada apa namanya daftar pustaka silakan, kalau banyak di halaman 6 silakan aja. Kemudian follow akun Instagram Bangkitan Anak Bangsa dan IATB official. Kemudian subscribe channel ke YouTube Bangkitan Anak Bangsa dan komentar minimum 4 video dengan format yang sudah kita tulis. Kemudian wajib repost layar lomba selesai dan mention tag ke 5 orang temannya supaya kita makin banyak yang kita ajak seluruh anak-anak muda seluruh negeri kita. Dengan kenalan adik-adik multiple, semoga ini makin bagus gitu ya, makin banyak orang mengetahui, dan sampai hari ini kita masih punya waktu 6 hari. Ya, jadi menurut saya masih sempat menulis. Kalau memang bagi teman-teman ada yang baru tahu atau baru mendapatkan informasi, silahkan masih ada waktu untuk menulis. Maksimum mengirimkan kartu satu karya, betul ya, cukup satu karya. Tapi kalau tadi ada revisi, nah mohon silahkan aja. Begitu saya kirim karya, rasanya kok tadi tulisan saya kurang serak ya, atau ada tambahan ide ya, silahkan dikirim ulang, tetapi yang dinilai tetap satu karya. Kemudian buat video pendek yang dialog dengan format real, dengan tag akun IG Bangkitan Anak Bangsa dan IAITB official. Dengan tadi sudah diawali dengan kalimat sapaan dan juga akhir menyebutkan nama, kategori, dan saya sudah lihat banyak sekali yang sudah upload reel bagus-bagus. Jadi kadang-kadang saya gini ya adik-adik, saya kalau ada anak-anak muda itu peduli bangsa, itu kami panitianya yang udah tua ini atau udah senior ini tersentuh gitu ya, bangga gitu ya, bangga bahwa adik-adik begitu antusias dan memikirkan masa depan adik-adik. Jadi adik-adik nggak seperti generasi yang dianggap tidak peduli dan sebagainya. Tapi kita buktikan bahwa adik-adik lah anak muda masa depan. Oke, berikutnya adalah seluruh esai dan reel yang dikirim berhak direpost oleh panitia, hak panitia, kemudian penyelenggara lomba berhak menggunakan karya sebagai apa istilah, tetap dengan mencantumkan penulisnya ya. Kemudian pemenang akan diumumkan tadi pertengahan April atau plus minus tanggal 16 melalui IG, maupun nanti akan kita bagi pemenang akan kita kirim melalui masing-masing emailnya. Kemudian akan diundang ke Jakarta di awal Mei tanggal 1 sampai tanggal 4 perkiraan. Kemudian akan diadakan ini webinar, ini sudah webinar yang kedua, ini webinar terakhir. Dan panitia berhak mendiskualifikasi jika memang sudah menang tapi ternyata ada satu bukti bahwa ini entah itu dengan AI atau dengan mencontoh dan sebagainya yang bisa kita cabut gelar kemenangannya. Dan keputusan Dewan Juri mutlak, serta terakhir ada sesi wawancara atau presentasi bagi 10 besar masing-masing kategori baik SMA maupun tingkat mahasiswa. Itu melalui online ya, melalui online. Jadi nanti akan kita sampaikan. Oke, nah ini sekarang tip menulis dari saya. Sebenarnya saya malu nih sama Mas Kev ini, Mas Kurnia ini udah kalau ngomong buku udah banyak sekali. Tapi kalau saya ini novelnya masih satu saja, walaupun tulisan cukup banyak gitu ya di essay atau apa. Tapi kalau ngomong tentang novel itu saya masih menulis satu aja. Nah, tapi demikian saya ingin berbagi buat adik-adik. Pertama adalah tadi udah disebutin dalam menulis itu harus, yang paling penting adalah gagasan. Gagasan harus utuh, asli dan jelas ya, bahasa saya gitu. Maksudnya gagasan tuh gini, jangan sampai dalam satu tulisan esai itu di paragraf pertama tentang pertanian, paragraf kedua tentang tiba-tiba nyentuh tentang perikanan, yang kemudian tiba-tiba tentang gizi dan macam-macam. Bolak-balik sebenarnya akhirnya ini yang mau disampaikan apa sih gitu ya. Nah, itu berarti kurang utuh. Jadi gagasan harus firm. Nah, ini saya mau ngasih contoh waktu saya menang lomba essay Korea di mata saya ya. Saya judul karya saya waktu itu Catur, Sapi dan Lalat Pengganggu. Temanya begini atau gagasannya begini. Korea Selatan waktu itu saya melihat adalah sebuah negara yang mempunyai dasar sangat kuat. Jadi demonstrasi, pergantian pemimpin dan sebagainya itu bisa terjadi lebih cepat. Tetapi dasar negara
stabil, ekonomi stabil. Jadi kita anggap itu adalah tadi catur ya, permainan catur. Boleh kita menang kalah, main dam-daman atau apa, main catur, tapi jangan merusak papan caturnya dan tidak perlu merubah tidak perlu merubah permainannya. Jadi jangan sampai main catur jadi main dam-daman. Nah, itu kan beda pola ya. Ini negaranya dirubah berarti. Nah, Korea saya lihat itu sangat kuat dan berdasarkan informasi tanggal sekian ada misalkan demonstrasi, tanggal sekian ada tuntutan ini, ada hampir kudeta, tapi secara negara ekonomi majunya tetap pesat. Karena dia seperti catur dan semua kayak sudah punya sepakat kita boleh berbeda, tetapi jangan merusak tempat tanah air kita. Kasarnya seperti itu. Nah, berikutnya ide tips dari saya adalah sama dengan Mas Kev ya, letakkan momen paling menarik di bagian awal atau bagi saya hal paling menggugah adalah di depan. Nah, kalau saya nulis novel Revolusi dari Cangkir Kopi itu, bab pertama adalah kendat. Kendat itu dalam bahasa Jawa bunuh diri. Ya, bunuh diri. Itu ada peristiwa dan itu true story ya. Tetangga saya, dia bapaknya mau mencoba bunuh diri karena anaknya waktu itu diterima di STAN, di mana masa depan zaman era saya itu masuk STAN itu udah luar biasa, tetapi kena screening. Bahwa pemerintah waktu itu di KTP itu ditandain bahwa kalau dia keturunan PKI, itu nggak bisa jadi pegawai negeri. Dan itu anaknya di DO. Nah, bagaimana seorang bapak yang melihat anaknya cerdas, tapi oleh sistem yang tidak benar, bahkan dia dihukum sebelum dia lahir, itu harus melepas masa depannya. Nah, itu bapaknya tidak kuat dan mencoba bunuh diri. Nah, contoh ini bagian paling menggugah, taruh di depan. Oke, berikutnya lagi, saya sarankan sebenarnya silahkan menyisipkan beberapa metafora. Metafora itu seperti menggunakan perumpamaan atau analogi untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Sehingga ya tadi bahasanya Mas Kev juga lebih luas, lebih hidup, lebih lentur, lebih menggugah dan sebenarnya lebih enak dibaca gitu ya. Misalkan contohnya metafora itu seperti apa yang membandingkan dua hal yang berbeda. Misalkan kita bisa aja mengatakan bahwa situasi negara kita saat ini adalah satu-satunya syarat untuk menjadi maju itu adalah harus negara ini aman. Namun kalau mau aman berarti kita harus membungkam suara-suara, berarti mematikan demokrasi. Nah, ini satu membuat kemajuan, tapi dengan kemajuan kita terpaksa mematikan demokrasi. Nah, ini yang dimaksud metafora. Nah, kalau adik-adik bisa menampilkan satu dua metafora yang tetap satu utuh dalam gagasan, semoga itu membuat karya kita lebih luas ya. Terakhir bahasa saya pikir tidak perlu saya jelasin. Nah, ini saya menulis novel, walaupun saya sekali, mohon maaf nih Mas Kev, saya masih nulis satu karya aja udah mau berbagi sementara zaman udah beratusan gitu ya. Saya nulis novel kemarin itu berdasarkan buku harian. Jadi kenapa ini detail true story? Saya tidak terlalu banyak imajinatif. Kemudian buku harian sekitar saya waktu mengalami masa-masa reformasi. Yang kedua waktu saya menulis novel itu saya harus disiplin. Ada harga yang harus saya bayar. Waktu itu tipnya adalah saya matikan Facebook, saya matikan deaktif Facebook, deaktif Twitter. Saya tidak beli TV dan itu benar-benar saya pulang dari kantor itu nggak ada yang bisa saya kerjain, nggak ada hal lain kecuali menulis. Nah, 3,5 bulan, 350 halaman selesai. Tapi kalau ada TV, sambil setelah makan lihat dulu, nyetel TV, kok menarik. Nah, tambah lagi tiba-tiba sudah malam. Atau kalau kita sekarang scroll, tiba-tiba udah 2 jam. Nah, dulu waktu saya menulis itu, saya keras pada diri saya sendiri untuk disiplin, yaitu saya tidak akan membuka media sosial saya kecuali saya selesai menulis novel. Nah, itu waktu itu demikian. Kemudian menciptakan suasana yang mendukung untuk suasana menulis. Itu ya saya suka nulis di bawah, atmosfernya harus nggak crowded. Ya, silakan teman-teman, kalau suasana yang paling membuat nyaman adalah mendengarkan lagu-lagu, misalkan lagunya siapa silakan. Tetapi intinya mari kita ciptakan suasana yang nyaman. Nah, bagaimana saya nulis? Nah, ini saya ada video. Sebentar ya, share dulu. Semoga nanti video bisa dilihat dengan baik. Saya share dulu. Cuplikan video yang ada di YouTube ya.
Sudah kelihatan Mas Henry? Sudah, Mas. Oke, semoga suaranya ini ya. Cara menulisnya bagaimana? Itu adalah saya tidak memikirkan detail tata bahasa. Saya lebih suka mengeksplor seluruh apa yang saya pikirkan. Jadi begitu babnya sudah tersusun, saya pengen bab ini. Langsung saya berpikir apa, saya nulis ketik. Pakai laptop saya ngetik. Misalkan ini nulis ketiknya misalkan tunggu, tapi tulisannya kebablasan jadi tunggul. Jangan peduli. Jangan langsung diedit, sempur, jangan. Pokoknya apa yang jauh lebih penting mengalirkan apa yang kita pikirkan. Jadi kita terus ngetik dan tiba-tiba waktu ngetik kita ingat apa? Lompat saja. Jadi saya nggak membuat novel itu ceritanya langsung runut. Lompat sana lompat sini. Sedang terus mikir apa? Jadi nggak ini satu alin dua, jangan, nggak ada masalah. Itulah first tak ya. Nah, kemudian bahkan kalau babnya kita bingung atau berhenti, kita langsung bisa lompat ke bab yang kita sukai. Langsung ke bab 18, langsung. Jadi bukan bab 1 selesai, bab 4 lompat. Nah, baru setelahnya, setelah semua ide di sana kan dasarnya buku harian, menulis secara spontan. Nah, baru kemudian saya baca ulang, saya benarkan, gitu kan. Baru biasanya saya kasih beberapa kata yang lebih sastra, bukan bahasa sehari-hari. Iya. Kira-kira demikian. Nah, mungkin ada cerita-cerita lucu. Oke, saya lanjut lagi. Semoga suaranya tadi kedengaran Mas Henry ya. Saya khawatir nggak tertangkap atau putus-putus. Lumayan lancar, Mas. Lumayan ya, good. Oke, semoga tertangkap ini menulisnya tentang bagaimana. Oke, lanjut. Jadi, nah, Indonesia emas itu jauh dan tapi dekat. Kemudian anak muda saatnya kami bicara, dan tadi saya sampaikan tentang jangan lelah mencintai negeri kita. Adik-adik, mari menulis, mari berkarya, mari berpikir, mari menuangkan gagasan untuk negeri kita ini. Nah, tadi yang saya sampaikan tentang cara menulis tadi lengkapnya ini cukup panjang ya di video ini. Ini ada baru saya upload di Bangkit Anak Bangsa YouTube-nya. Dan silakan adik-adik bisa lihat di sana dan kasih komentar bagaimana saya menulis sebuah novel. Walaupun sekali lagi sebenarnya saya malu dengan Mas Kaif. Mas Kaif ini udah puluhan dan ratusan karya, sementara saya satu aja, tapi sudah saya dokumentasikan bagaimana proses kreatifnya. Oke, mari kita tanya jawab. Cukup demikian, Mas Henry, saya kembalikan. Makasih. Oke, terima kasih Mas Didi. Mari kita berikan aplaus dulu untuk Mas Didi. Oke, nah sekarang kita sampai ke bagian akhir, tapi waktu tinggal 20 menit ya Mas Didi. Sampai jam 9 ya. Kalau menurut saya, kalau memang adik-adik masih ada yang mau ditanya, dan ini nggak masalah. Oh, bebas saja ya. Oke, siap. Ya, Oke, tapi kita usahakan baik. 20 menit cukup ya. Iya, siap. Oke, sekarang kita buka sesi pertama 3 orang dulu. Ini kebetulan sudah ada yang angkat tangan duluan. Ini Mbak Indira. Langsung aja Mbak Indira sampaikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak pemateri pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Indira dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota di ITB. Saya mau bertanya, tadi di awal dijelaskan oleh Pak Kev kalau baiknya untuk menulis esai itu tidak perlu dibuat terlalu kaku gitu. Dalam artian ada pendahuluan, rumusan masal, dan lain-lain. Tapi saya mau bertanya, apakah perlu untuk membuat sub-sub judul pembahasan seperti itu? Misalnya, eh, dibikin satu kalimat yang di bold atau ditebalkan yang berisi kayak garis besar apa yang ingin dibahas pada paragraf berikutnya gitu. Soalnya kalau saya beberapa kali membuat esai, saya mungkin enggak sesaklek pada saat menulis skripsi yang pendahuluan, latar belakang, atau gimana, tapi saya biasanya bikin kayak pendahuluan, kemudian ada beberapa sub bahasan, dan di bawah ada kesimpulannya gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indira.
Kita tampung 3 dulu ya Mas Didi ya, nanti biar langsung dijawab masing-masing. Oke, selanjutnya yang sudah tunjuk tangan ada Mbak Fania ya. Silakan Mbak Fania. Ya, halo Pak Didik. Perkenalkan nama saya Fania Silaban dari SMK Negeri 1 Sidikalang. Kebetulan ini pertama kalinya saya menulis esai. Jadi saya masih sedikit bingung apakah daftar pustaka itu harus dalam membuat esai atau seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fania. Selanjutnya ada Mas Fauzi dari Banten. Silakan Mas Fauzi. Baik, aduh deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauji dari Banten, dari Universitas Selatan Semarang. Di sini saya nggak nyangka banget ya ngelihat ada buku Revolusi Secangkir Kopi yang terkenal di kalangan aktivis gitu. Ternyata penciptanya saya bisa ketemu malam ini, Mas Didi. Nah, saya ingin kalau untuk esai saya itu baru pertama kali saya biasanya nulis artikel gitu. Jadi saya ingin bertanya perihal perbedaan cara penulisan artikel dan esai gitu. Karena kan sama-sama memuat isi fakta gitu. Itu aja sih. Makasih. Oke, terima kasih Mas Fauzi. Mungkin ini mau dijawab satu-satu. eh yang pertama dari Mbak Indira, apakah perlu sub-sub judul pembahasan itu ditulis? Mungkin ini siapa yang mau jawab ini? Mas Kev atau ya mungkin Mas Kev ya. Silakan Mas Kev. Freezing Mas Kev. Atau mungkin Mas Baikuni bisa bantu jawab Mas Baikuni? Ya. Oh, udah Mas Kev udah oke. Ya, silakan Mas Kev Ya. tadi freezing. Jadi gini Indira, itu dengan membuat subjudul yang artinya tidak terlalu formal, itu cukup membantu barangkali pembaca untuk bisa memahami tahapan-tahapan mengenai esai itu ya. Misalnya gini, membuat esai tentang sebuah film pendek misalnya ya, pembuatan film pendek misalnya. Nah, itu mungkin ada paragraf-paragraf yang mengatakan menggambarkan misalnya ini kejadian di dalam film pendek itu yang sangat menarik. Nah, ilustrasinya itu di depan, sesuatu yang ilustrasi dalam kata-kata ya, narasi. Misalnya ketika kampanye atau apa namanya sholawatan misalnya, sholawatan itu orang beradu gede-gedean bendera itu, kalau tidak salah bendera Ustadz siapa, bendera yang pakai bambu itu kan. Nah, itu kan bisa diceritakan sebagai sesuatu yang momentumnya gitu loh. Nah, ujung-ujungnya ternyata bambunya mencuri atau setelah saling ketemu tawuran misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada subjudul bahwa representasi mengenai mungkin pendek aja ya, kayak sebenarnya bukan bab atau pembabakan, tapi hanya semacam subjudul untuk menguatkan isi di bawahnya. Saya kira nggak apa-apa, nggak masalah itu ya. Misalnya pendekatan apa sosialisasi tentang agama misalnya terus di bawahnya kemudian bahwa ternyata yang harapan untuk kerukunan ternyata perpecahan misalnya seperti itu. Nah, jadi itu akan memberikan pembaca untuk ada satu tahapan-tahapan begitu. Tapi itu yang saya maksud tadi adalah bukan misalnya perumusan masalah. Kita akan mengambil contoh atau sampel-sampelnya adalah dari sini, atau kita akan mengambil. Nah, itu yang menurut saya akan menjadi kaku, kemudian membuang waktu. Padahal itu bisa langsung aja luas kita berputar menyampaikan tadi contohnya di depan itu momentumnya, kemudian habis itu baru ada kilas balik atau apa sesuatu, kemudian bagaimana sebaiknya. Nah, kan gitu kan. Ide kita akan muncul di situ, opini. Daripada begini-begini kan lebih baik seperti ini misalnya gitu. Jadi anjuran persuasif kita terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu untuk bisa menyelesaikan dengan
dengan yang tadi mungkin kata Mas Baikuni kan memang tidak ada yang orisinal, tapi itu pernah mungkin di pengalaman skala kecil, tapi kita coba untuk menjadi skala besar, misalnya gitu. Saya kira Indira itu nggak masalah, bukan berarti satu bab-bab gitu, tetapi hanya menjelaskan bahwa kita mau bicara tentang apa, berikutnya tentang apa, kemudian terakhir misalnya yang nggak harus bilang bahwa penutup atau kesimpulan kan tidak harus begitu. Tapi itu akan lebih menuliskannya juga menjadi lebih fokus kan, maksudnya nggak kemana-mana tapi berurutan, atau kalaupun kilas balik juga akan merupakan argumentasi dari apa yang akan di atasnya gitu. Saya kira itu yang saya maksud, bahwa jangan terlalu kaku tetapi boleh menggunakan itu. Siap, Terus tadi Bapak. Terima kasih banyak. Ya, baik Indira. Kalau yang ketiga tadi apa ya, Mas Henry? Kalau tidak Mungkin salah, perlu dijawab ini Mas Kaif, perbedaan menulis artikel dengan esai, karena sama-sama berdasarkan data ya. Ya, Sekalian ditambahkan, maaf Mas Kev, mungkin bisa ditambahkan, ini ada pertanyaan di chat dari Stefani, apakah untuk menulis esai itu isinya boleh mencantumkan pengalaman pribadi, sekalian ditambahkan situ. Oh iya, itu bagus sekali, karena opini-opini itu kan munculnya bisa dari pengalaman pribadi. Jadi misalnya ada, ini kalau dunia kuliner misalnya, bagaimana memasak telur supaya telur itu segar. Ternyata ada teorinya, misalnya biarkan airnya mendidih, begitu mendidih baru dicemplungkan telurnya dan hanya 7 menit kemudian dimatikan. Artinya setelah itu supaya mengupasnya gampang langsung didinginkan, misalnya disiram air dingin. Nah itu kan awalnya pengalaman pribadi. Gimana sih pengalaman pribadi itu bisa dicantumkan, bisa dimasukkan menjadi. Nah tapi begini, satu metode atau apa yang baik kan harus diuji. Apakah ini yang terbaik? Apakah orang lain pernah melakukannya? Atau kalau ini di Jawa bisa, apakah di Nusa Tenggara bisa? Nah, seperti itu. Jadi pengalaman pribadi itu bisa berkembang menjadi komunal, maksudnya lebih membesar. Ini pengalaman keluarga saya, bagaimana cara menjernihkan air. Misalnya, tapi ternyata pengalaman keluarga itu sudah diikuti oleh satu masyarakat tertentu, menjadi pengalaman satu desa. Ternyata desa itu ditiru oleh desa lain. Misalnya di Ponggok, Klaten itu ada sumber-sumber air yang sangat jernih, sehingga kolam renangnya pun bukan air yang diam ya, tapi betul-betul air yang keluar dari sumber mata air, kemudian dibuang ke sungai atau kemana gitu. Nah itu dikembangkan menjadi pariwisata, bahkan sempat semacam tarik menarik dengan perusahaan air minum yang ngambil sumber dari situ. Nah itu semacam itu. Bagaimana seorang lurah yang bisa mempertahankan hak dari kelurahan itu untuk memakmurkan masyarakatnya, dibanding untuk misalnya kalau dia nakal mungkin satu sumber air ini dia jual sendiri untuk keuntungan pribadi. Nah ini tidak, tapi melakukannya untuk kemaslahatan bersama. Jadi gitu, pengalaman-pengalaman pribadi yang dikembangkan, kemudian ada perbandingannya ya, tapi bukan pakai esai ini, kita jangan menulis percobaan ini, pokoknya dibikin narasinya itu enak dibaca. Nah itu ya kurang lebih. Nah saya beralih ke yang tadi, artikel, kemudian feature, kemudian esai, kemudian apalagi ya, itu memang perbedaannya tipis. Tapi kalau artikel itu menyampaikan, misalnya ada seorang berkunjung ke daerah, ke pabrik pabrik kertas misalnya. Terus dia ingin tahu kertas ini diambil dari apa? Oh dari pohon, ada yang dari serat apa, kemudian diolah menjadi kertas. Terus kemudian dia berpikir, loh kalau ternyata kalau misalnya suatu saat nanti hutan kita habis untuk kertas, kan berarti ide digital ini kan lebih bagus misalnya. Tapi kalau artikel itu kan menyampaikan apa yang dia pandang, dia lihat, kemudian disampaikan apa adanya. Jadi di situ tidak mengutamakan mengutamakan pendapat-pendapat atau sesuatu yang memecahkan masalah. Jadi artikel itu menyampaikan itu seperti reportase, cuma kalau reportase itu lebih up to date ya, sesuatu yang kejadian hari ini
ya itu dunia jurnalistik ya. Jadi reportase adalah apa yang ada di lapangan, demo di mana diceritakan pada hari yang sama atau besoknya, pokoknya besoknya itu bisa mungkin berbeda lagi gitu. Itu reporter. Nah, sementara kalau feature itu misalnya kita membayangkan ketika saya waktu itu di Belanda ada salah satu bukit yang menjadi sumber air untuk seluruh Amsterdam misalnya. Terus di situ tuh dibikin taman hutan yang isinya kijang. Nah, tapi kemudian persoalan muncul ini kijangnya kalau semakin banyak malah mungkin mengganggu orang jalan. Bagaimana kalau ditaruh sebagai ekosistem kayak sebuah hutan kan ada ekosistemnya itu, ada rantai makanan. Nah, kijang itu misalnya dimakan oleh harimau. Tapi kalau ditaruh harimau di situ, misalnya, itu nggak ada orang jalan-jalan di situ kan takut sama harimau itu kan, bisa dimakan juga orangnya gitu. Nah, dunia pariwisata yang unik, yang satu itu disampaikan secara feature. Itu kalau dalam yang ada hubungannya tendensiusnya dengan mempromosikan sesuatu namanya advertorial, macam-macam ya, tulisan itu macam-macam. Tapi kalau esai itu sebenarnya bisa esai pendek, bisa esai panjang, bisa esai berseri. Nah, saya itu pernah mengasuh kolom itu selama 4 tahun, itu namanya jeda ya, itu di tabloid namanya Parley. Tabloid Parley ini dulu punya di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu majalah politik sebenarnya, tabloid politik, tetapi saya hanya mengampu kebudayaan. Nah, itu saya menulis tentang hal-hal yang sederhana, esai-esai sederhana, misalnya bagaimana misalnya penjara itu sebenarnya misalnya penjara itu apakah itu membuat orang kapok atau membuat orang berkontemplasi. Ada satu yang belajar dari penjara, bahkan Bung Karno menulis Indonesia menggugat itu di penjara ya. Tapi ada penjara yang di situ justru untuk misalnya transaksi narkoba segala macam. Itu fakta ya kan, ada fakta. Nah, keprihatinan itu kemudian saya tuliskan. Terus ada lagi misalnya saya cerita tentang seorang ibu ya, kebetulan misalnya pas hari ibu, kekuatan seorang perempuan itu di mata anaknya, di mata suami, di mata itu apa gitu ya. Nah, bagaimana kalau kekuatan itu kemudian kayak gitu, ada opini pribadi, ada usulan, ada arahan ke sesuatu ini, tapi dasarnya adalah fakta. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kalau artikel biasanya hanya menyampaikan sesuatu yang dilihat sangat menarik untuk diperkenalkan kepada orang lain. Misalnya bagaimana cara pembuatan ini, bagaimana ternyata kerajinan di suatu tempat itu, seperti itu artikel. Saya kira seperti itu. Mungkin Mas Baikuni ini bisa menambahkan nanti. Oke. Kita sambung aja ke pertanyaan yang kedua tadi Mbak Fania ya dari Sidikalang. Daftar pustaka itu harus nggak, wajib nggak? Nah itu juga nyambung pertanyaan Mbak Saskia di chat ya. Mbak Saskia, Mbak Risa, kalau Mbak Risa pertanyaan sama Mbak Angel. Mbak Risa itu bertanya daftar pustakanya di halaman ke-7, apakah boleh? Kalau Mbak Angel, apakah daftar pustaka boleh lebih dari 2 halaman? Mungkin itu bisa untuk daftar pustaka mungkin Mas Didi ya lebih cocok untuk menjawabnya. Oke, adik-adik ya, kalau daftar pustaka itu ya bisa aja sih 2 halaman itu ya. Tapi kok banyak juga ini hampir setengah dari karya sendiri. Tapi kalau memang sampai segitu ya silakan aja. Bahkan kalau sedikit sebenarnya tidak harus ada daftar pustaka. Bisa jadi ada catatan kaki gitu kan. Jadi misalkan ada angka sekian diambil dari Kompas tanggal sekian misalkan gitu. Itu kan bisa ya. Nah, tidak harus khusus diletakkan di dalam daftar. Tapi kalau dibuat dalam daftar pustaka pun referensi dari misalkan data di mana silakan aja yang dikeluarkan pemerintah misalkan dari Departemen Pertambangan atau apa bisa aja. Tapi silakan aja kalau sampai 2 halaman ya silakan 2 halaman. Tapi sebenarnya tidak ada masalah mau 1 halaman mau catatan kaki sedikit dan oke. Mumpung ini saya jawab sekalian aja Mas ya, yang di beberapa chat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak sulit atau gampang aja. Apakah daftar pustaka harus? Ya tentu tadi tidak, bisa aja diselipkan dalam catatan kaki, bisa. Kemudian izin apakah format khusus untuk cover? Tidak ada. Silakan menyesuaikan aja ya, tapi jangan di pojok kecil paling atas sebelah kiri misalkan. Ya agak enak dilihat lah gitu ya. Silakan membuat sen. Yang penting ada judul, kemudian ada data diri. Jadi tidak ada format khusus. Kemudian tata letaknya juga tidak ada khusus. Silakan diatur aja. Apakah halaman judul dan identitas penulis jadi satu di halaman
jadi satu halaman, halaman judul dan yes itu satu halaman di halaman 1. Kalau yang karya itu halaman 2 sampai halaman 5. Formatnya selagi bebas, tidak ada format khusus aturannya. Kemudian apakah boleh menggunakan kalimat yang ada suatu artikel? Apakah boleh menuliskan? Tadi udah dijawab Mas KF ya, bahwa silakan aja menggunakan pengalaman pribadi, cara pandang, karena memang ini menulis esai ya, menulis esai. Kemudian dalam urusannya apakah bisa membahas mengenai pendidikan yang belum terakomodir dengan baik, salah satunya yang ada di daerah terpencil tertinggal, sangat bisa. Nah, justru inilah kita menggali pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, ide dari adik menjawab bahwa seharusnya ini kalau pendidikan di pelosok ini dibereskan, negara kita ini akan tidak sulit ini mewujudkan Indonesia Emas, misalkan begitu. Jadi silakan adik Frankie ya, adik Frankie mengenai pendidikan yang di desa terpencil atau di daerah terpencil gitu. Kemudian nah itu tadi pengalaman pribadi, saya pikir sudah dijawab. Izin bertanya apakah daftar bisa lebih dari ya, tadi udah dijawab. Kemudian daftar pustaka wajibkah? Tadi tidak wajib ya. Silakan pakai catatan kaki juga boleh kalau tidak banyak. Apakah daftar pustakanya di halaman ke-7 apakah boleh? Berarti esainya 5 halaman ya. Esainya 4 halaman, Mbak Risa ya, adik Risa. Itu nanti kalau halaman ke-7 daftar pustakanya berarti esainya jadi 5 halaman. Esainya kita jaga 4 halaman. Kemudian web AI detektor apa yang akan digunakan? Waduh, ini Mas Kaib dan Mas Bekun ini. Izin bertanya Pak, web AI detektor apa yang akan digunakan? Karena setiap AI detektor memiliki hasil yang berbeda-beda. Dalam pengalamanku ada yang 97% AI generated, namun di tempat lain 100% human written. Nah, Mas Bekun ini mungkin bisa bantu jawab Mas? Atau Kalau menurut saya itu nanti akan teruji dalam tanya jawab itu yang 10 besar. Jadi siapa yang menggunakan AI atau bantuan orang lain ya tanpa pemahaman yang cukup terhadap konten, nanti akan kelihatan sekali kedodoran ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam dari para juri. Akan sangat kelihatan. Nah, misalnya Anda bicara soal katakanlah apa teknologi kuantum atau apa gitu, gravitasi atau apa. Kalau Anda nggak tahu kontennya, nanti akan kelihatan ketika Anda ditanya dengan berbagai pertanyaan yang tajam dari para juri. Gitu. Nah, kemudian saya menambah sedikit tentang tadi ya, soal subjudul tadi ya. Salah satu cara membuat subjudul yang menarik itu adalah dengan memainkan paradoks gitu ya. Kata-kata paradoks misalnya Pancasila masihkah diperlukan? Nah, gitu ya. Itu kan pertanyaan retoris kalau itu ya. Kalau paradoks misalnya Freeport bagi Papua gitu ya, bencana atau berkah. Nah, itu kan pertanyaan yang menggelitik gitu. Atau misalnya 1001 jalan ke Roma, tapi hanya 1 jalan ke Jakarta. Jadi kita bisa menggunakan bermain-main seperti itu. Nah, yang sangat jago seperti itu majalah Tempo ya. Kalau Anda ingin baca agak lengkap itu bacalah buku Seandainya Saya Wartawan Tempo. Ya, di situ teknik-teknik menulis ya, menulis judul, subjudul, membuat tulisan yang biasa menjadi gurih itu cukup lengkap itu. Jadi silakan Anda baca itu. Bukan-bukan masih ada di pasaran. Kalau nggak ada cari di Google apakah bisa dapat nggak. Di situ cara-cara menulis tadinya hard news ya, reportase yang garing itu bisa diolah menjadi human interest yang kuat ya. Kalau Anda baca tadi, Seandainya Saya Wartawan Tempo, itu salah satu cara kita mengolah ya, mengolah kata-kata, mengolah gagasan, mengolah subjudul ya, ya seperti itu. Saya banyak merujuk ke Tempo ya, sorry ya, bukan karena saya ini, tapi kebetulan Tempo salah satu referensi yang terbaik saya kira ya, istilahnya itu jurnalisme sastrawi ya, salah satu referensi terbaik saya kira. Saya mau menambahkan soal itu, kayaknya banyak yang menanyakan mengenai daftar pustaka. Jadi begini adik-adik,
saya malah khawatir yang dipikirkan daftar pustakanya bukan isinya ya. Jadi kita mau menuliskan sesuatu tapi kemudian berpikir bagaimana cara menulis daftar pustaka, aturannya apa harus mengikuti itu menjadi beban saya kira. Jadi seperti Mas Didi tadi menyampaikan, misalnya saya menyampaikan tentang apa ya, tentang Ila Galigo, terus dalam kurung saja pernah ditulis Kompas tanggal sekian, selesai itu sebenarnya. Karena akan bisa ditelusuri, itu gampang sekali di Google. Terus kalau daftar pusaka itu daftar pusaka tidak akan kami menilai loh ya. Jadi nilai yang dinilai esainya nanti, bukan daftar pustakanya, makanya hati-hati. Saya pernah mendampingi atau mengajar cerpen dan novel itu. Ketika saya minta gini, coba tolong dibuatkan ini dulu deh, sinopsis atau scene plotnya gitu ya. Terus ternyata dia menulis cerpennya dulu, habis itu cerpennya kemudian setelah cerpennya jadi dituliskan sinopsisnya. Oh ya, oke, sinopsisnya bikin cerpen, udah jadi mas cerpennya gitu kan. Dia bilang, loh kamu tuh nulis cerpennya dulu apa sinopsisnya dulu? Ternyata cerpennya dibikin dulu baru bikin sinopsis, karena saya nggak bisa mas bikin sinopsis terus kemudian dikembangkan menjadi cerpen. Ya itu kan salah ya. Jadi maksud saya jangan berpikir tentang daftar referensinya dulu. Memang kita bacaannya banyak untuk menuliskan esai itu gitu kan. Pernah mendengar mungkin dari tetangga yang insinyur apa gitu segala macam. Itu juga bisa cuma disebutkan pendapat siapa namanya, asal memang orangnya ada gitu ya. Daripada tadi referensinya kan ada 2 halaman, 3 halaman. Lah nulisnya aja cuma 4 halaman. Kita akan belajar dari itu. Akhirnya apa? Itu yang dipasang di dalam esai itu jangan-jangan cuplikan semua kan gitu kan. Kan sayang banget. Mending udahlah semua apa yang menjadi gagasan pribadi, rasio-rasio yang pernah ada di dalam sepanjang adik-adik ini bertemu dengan orang pinter, membaca banyak buku, sekolah dari guru-guru, informasi dari guru, itu yang menjadi bahan dasar untuk menuliskan esai. Kemudian menentukan satu pokok apa, itu tadi bagus kalau misalnya, karena pesertanya ternyata kan banyak dari daerah nih. Jadi daerah-daerah Anda yang kebetulan dalam kondisi tertentu itu kalah dengan Jakarta, kalah dengan Surabaya, kalah dengan Semarang, Makassar, itu yang harus dikemukakan karena kita mengharapkan majunya itu bareng gitu ya. Makanya ketika melihat tidak ada buku bacaan untuk anak-anak di daerah 3T itu, bukan minat bacanya yang rendah, tapi tidak ada yang dibaca di sana. Itu persoalannya ternyata. Jadi apa masalahnya? Infrastruktur misalnya. Nah kayak gitu. Terus soal referensi tadi, nanti akhirnya waktunya habis untuk memikirkan bagaimana cara menyusun daftar pustaka, mesti alfabetik, mesti apa. Lupakan itu. Jadi yang penting adalah esainya dulu jadi, terus ternyata ini ada rujukannya. Nah, rujukannya aja. Bahkan daftar pustaka 3 atau 5 itu udah cukup menurut saya ya, saya kira. Daripada sampai 2 halaman gitu kan. Benar kata Mas Didi tadi, menulisnya aja cuma 4 halaman, daftar pustakanya mau berapa puluh halaman gitu kan. Sayang sekali gitu waktunya habis untuk itu. Itulah kira-kira adik-adik. Oke, baik Mas KF, terima kasih atas jawaban-jawabannya dan mungkin bisa sangat membantu ya untuk adik-adik yang terutama masih kebingungan ya. Jadi seperti saya sampaikan juga seperti yang tadi disampaikan Mas Didi, lebih baik dan Mas KF juga, lebih baik kita fokus ke esainya. Yang penting esainya 4 halaman itu isinya seperti apa. Nanti baru kita pikirkan apakah nanti bikin daftar pustaka atau cukup dengan catatan kaki atau apapun itu. Ya, mungkin seperti itu. Eh, Mas Didi, ini waktunya sudah lebih jam 9 ini. Apa masih kita tampung lagi pertanyaan atau bagaimana Mas Didi? Mungkin satu lagi pertanyaan, jadi satu terakhir lah gitu ya. Sebelum kita foto dan Oke, tutup, biar ada closingnya. ya. Oke, mungkin ada Pertanyaan yang yang Mas. berbeda. Nah, pertanyaan yang berbeda ya, jangan di luar daftar pustaka, mungkin lebih ke isinya, esainya atau apa gitu. Mungkin ada yang mau berminat, ada yang mau bertanya, silakan. Satu orang lagi terakhir. Oke, Mbak Agnesia silakan. Halo, Mbak Agnesia? Ya.
Ini Mbak Agnesia silahkan. Atau sambil menunggu Mbak Agnesia, ini ada pertanyaan di chat dari dari Mas ya kali ya, Febri lain. Untuk kriteria penilaian kira-kira diambil dari mana saja, Pak? Mungkin Mas Kev bisa kasih bocoran sedikit kriteria penilaiannya? Ya, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Mas Didi ide-ide yang segar. Ya. Artinya ide yang segar itu yang memberikan pencerahan, terus kemudian jelas solusinya untuk suatu persoalan. Yang kedua adalah menuliskannya struktural ya, maksudnya itu walaupun ada kilas balik atau itu tetap padu. Jadi antara perpaduan, harmoni antara isi dan bentuk. Jadi bentuknya kan narasi, kalaupun ada kutipan dialog nggak masalah juga. Misalnya ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa ini itu nggak apa-apa misalnya dengan kutipan langsung, tapi bahwa itu menyatu ya dengan artinya pokok pikiran dengan apa yang disampaikan itu tidak kemana-mana. Jadi jangan sampai, kan tadi Mas Didi juga mengatakan efektif, bagaimana membuat kalimat efektif tapi progresif. Jadi jangan diulang-ulang, jangan itu, jadi muter aja di situ. Progresif, efektif. Demi apa efektif? Karena cuma 4 halaman. 4 halaman untuk menyampaikan sesuatu yang besar itu kan agak susah ya. Makanya jangan bertele-tele, jangan itu. Nah, yang tadi itu ide yang segar, kemudian cara menyampaikannya itu komunikatif, jernih gitu ya. Terus betul-betul bermanfaat. Saya kira itu ya. Yang penting adalah bermanfaat. Karena esai ini nanti akan menjadi masukan bagi pemerintah dan setidaknya pemerintah daerah lah gitu. Misalnya daerah yang sangat ini ternyata itu bisa dipakai di tempat itu akan sangat menarik. Tentu saja kita tidak akan melihat tidak ada sentimen-sentimen terhadap daerah lah, tapi akan seobjektif mungkin, justru akan melihat soal lintas lintas daerah ya, lintas wawasan ya, lintas kawasan, supaya hasil dari esai ini akan betul-betul berfaedah. Saya kira itu. Mungkin Mas Baikuni mau bisa nambahin. Saya kira oke tadi ya, soal tema ya. Jadi karena ini hanya 4 halaman, 4-5 ya, usahakan tema itu fokus ya. Karena kalau kita bicarakan Indonesia dalam konteks luas sekali, nggak mungkin ya ditulis dalam 4-5 halaman. Kalau bisa mewakili kekhasan masalah yang memang menjadi problem anak-anak muda khususnya ya, atau Indonesia pada umumnya. Misalnya anak muda itu sekarang concernnya apa sih? Masalah pekerjaan yang sangat sulit. Ya, itu kalau jadi tema menarik sekali itu. Atau misalnya apa? Kenapa Indonesia sangat tertinggal dari negara-negara Asia, banyak sekali negara Asia, Malaysia tertinggal, padahal dulu mereka belajar dari Indonesia kan. Apa yang salah dengan kita? Atau misalnya kenapa sih kalau tempat di Indonesia itu banyak sekali sampah berserakan. Kalau kita kontraskan dengan Singapura kan sangat ekstrim bedanya ya. Apa problemnya? Terus apa yang bisa kita usahakan untuk menangani itu? Jadi masalah-masalahnya tuh nggak usah yang hebat-hebat. Misalnya bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, nggak usah. Kalau gitu itu terlalu makro banget ya. Yang kita bisa engage ya, bisa merasakan terlibat dengan masalah itu. Kalau bisa seperti itu sangat asik malah. Dan misalnya kenapa daya baca masyarakat Indonesia itu hancur karena screen time yang begitu panjang gitu ya. Itu menarik. Atau misalnya apa hubungan screen time dengan pembentukan karakter. Karena anak-anak itu terpapar gadget selama mungkin 18 jam sehari, itu berpengaruh pada pembentukan karakter. Anak-anak menjadi beratnya rendah, daya analisanya rendah, gampang termakan hoax, konsentrasinya pada entertainment bukan pada knowledge. Itu kan menarik hal seperti itu. Jadi hal yang sangat dekat saja dengan hal-hal sehari-hari, tapi itu menjadi concern yang sangat penting gitu ya, masalah seperti itu. Jadi dalam masalah yang sangat hebat banget, misalnya bagaimana menangani ekonomi daerahku, itu terlalu umum gitu ya. Jadi usahakan masalahnya unik ya, dan kita anak-anak muda bisa ikut terlibat gitu ya.
memikirkannya, menjadi concern sehari-hari kita. Nah, seperti itu. Jadi masalah yang diutarakan tuh betul-betul relate dengan kehidupan Anda sendiri. Itu akan terasa keunikannya gitu. Nah, di situ pengalaman pribadi bisa masuk sebagai contoh. Ya, sebagai tentu bagusnya dikomparasi dengan misalnya di negara lain, orang lain, pengalaman sejarah, catatan sejarah, dan seterusnya. Oke, baik. Eh, apa ini? Ada di chat ini dari Faris Permisi, apakah isu-isu seperti logika mistik boleh jadi pembahasan karena hal ini relate? Nah, itu kalau gagasin sih kayaknya ini ya, Mas Didi kayaknya bebas ya, Mas ya. Yang penting ada ininya apa? Kontribusinya untuk Indonesia Emas, mungkin seperti itu ya. Misalkan pawang hujan gitu ya, terhadap kemajuan bangsa gitu. Iya, iya. Kan saya ketemu teknologi, namanya weather weather management. Jadi dia menembak awan dengan balon. Nah, itu kan. Tapi ada teknologinya, ada dasar-dasar pressure sehingga dia tersedot dan tapi sama intinya pawang hujan. Ya, mungkin silakan Mas Bek atau Mas Kaif kalau masalah mistik ini bagaimana? Nah, sebenarnya kalau mau ya, isu seperti itu bisa diangkat menjadi misalnya gini. Apakah pengetahuan saintifik modern modern ala barat itu harus menindas pengetahuan lokal? Nah, itu menarik. Jadi kita jangan pada logika mistiknya, tapi misalnya pada pengetahuan lokal, local wisdom dengan versus pengetahuan modern barat. Apakah kemudian dengan datangnya sains modern, pengetahuan lokal harus semuanya dihancurkan? Tradisi-tradisi yang kita anggap terlalu kuno, udah selesai aja. Itu kontras seperti itu menarik untuk dibahas ya. Yang Tapi penting juga jangan bukan jatuh yang pada bisa maksudnya gini, lebih baik sesuatu yang konkret ya bisa dilaksanakan daripada sesuatu yang filsafat. Mungkin falsafah bisa, tetapi kalau itu kemudian tidak bisa diaplikasikan kan sayang ya. Atau sesuatu yang apa tadi soal mistik, soal itu terus akhirnya hanya yang berupa abstrak gitu ya. Bagaimana kita mengusir hama misalnya, tapi kemudian dilakukan dengan oh kita menggunakan sesaji atau segala macam. Kalau itu ternyata masuk akal, artinya oh ada korelasinya itu masih mungkin. Tapi kalau itu hanya semacam kepercayaan, semacam itu mungkin akan dan tidak bisa berlaku untuk semua tempat. Nah itu sayang sekali gitu. Saya kira lebih lebih enak yang konkret, yang sederhana tetapi manfaatnya besar gitu. Dan betul-betul kita apa hadapi juga, maksudnya bukan kita hadapi, ditantang ya, bahwa teknologi itu harus kita manfaatkan. Jadi jangan sampai kita katakanlah teknologi yang sekarang lagi mengancam dunia kreatif kan AI itu ya, AI. Tapi itu kan buatan manusia juga, AI yang awalnya untuk memudahkan dunia advertising, memudahkan untuk kita membuat apa sesuatu yang akan lebih cepat gitu, tapi kemudian disalahgunakan, kan sayang sekali gitu. Saya kira itu aja sih kalau menurut saya yang konkret, yang meskipun seperti tadi Mas Baikuni bilang bahwa kearifan lokal itu bisa menjadi model, bisa menjadi potensi, bisa menjadi sesuatu yang akhirnya secara analisis bisa masuk akal, misalnya seperti itu. Saya kira cukup Mas Henry ya. Ya, siap. Oke, ini juga waktu juga sudah semakin malam. Di timur mungkin itu jam 11 lebih ya. Oke. Eh, Oke, gimana Mas Didi? Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir itu yang untuk kan nanti tadi dijawab oleh Mas Didi bahwa wawancara itu nanti masing-masing orang ya. Ya, ya bukan Ya itu nanti antar semua. mungkin bisa di waktu bersamaan kita pakai teknisnya pakai breakout room mungkin ya Mas ya. Betul, Tapi betul sekali. Ya. eh, jadi nanti di satu breakout room itu ada satu juri gitu. Mungkin Atau seperti itu ya. atau kita pakai breakout tapi satu persatu masuk gitu ya.
Oh iya, satu persatu dipersilakan masuk, yang lain menunggu, Ya, mudah-mudahan nggak ya. bosan nunggunya. Iya. Oke, siap. Udah. Oke, itu teknis ya. Nanti kita akan ada pemberitahuan selanjutnya kepada terutama kepada yang 10 besar masing-masing kategori. Nanti akan ada pemberitahuan bagaimana teknis untuk interviewnya seperti apa. Nanti akan disusulkan sebelum acaranya tentunya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Kev, Mas Kurnia Effendi, Mas Ahmad Baikuni, dan Mas Didik Fotunadi ini bisa menjadi masukan dan membuat semakin mantap bagi adik-adik dalam membuat karya tulisnya, dalam membuat esainya seperti apa nanti, dan mudah-mudahan juga pikiran-pikiran, pemikiran-pemikiran dari adik-adik ini bisa memberikan suatu masukan yang sangat berguna bagi negeri ini, yang mudah-mudahan tidak ini ya, negeri ini tidak, ya jangan sampai lah, mudah-mudahan Indonesia Emas itu benar-benar terwujud dengan aman dan lancar dan sesuai dengan aturan yang ada. Eh, Tentunya saya juga sangat berterima kasih atas kehadiran para adik-adik yang dengan antusias bisa hadir walaupun malam, dan apalagi yang di daerah Indonesia Timur ini sudah sangat malam sekali. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ada manfaatnya, terutama bagi kehidupan kita selanjutnya, dan juga untuk dalam hal lomba kali ini untuk adik-adik bisa memberikan yang terbaik untuk diri adik sendiri dan juga mungkin untuk masukannya untuk negeri kita di Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Tapi sebelum kita eh, berpisah, saya akan izin akan melakukan foto bersama dulu karena ini ada 2 halaman, kita akan lakukannya 2 kali ya. Oke, bagi yang mau buka kamera silakan buka kamera. Oke, ini halaman pertama dulu. 1, oke, 2, 3. Oke, sebentar. Saya copy dulu. Sekarang halaman kedua ya. Halaman kedua, sekarang saya foto 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih adik-adik, Mas Didi, Mas Kurnia, Mas Baikuni, semuanya terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu Ditunggu lagi. karya-karyanya. Ditunggu Masih ada waktu. karyanya. Yes. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.